Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi pada kali ini, yaitu materi tentang pembukaan hadis abad kedua, 3, 4, dan 5 Hijriah sampai sekarang. Sebelum memasuki pemaparan materi, perkenalkan saya Zulkifli Al-Hikmah selaku moderator dan Andi Ashirawati sebagai pemateri dan Nur Aziza. Perkenalkan, nama saya Andia Syurawati, NIM 86202020143. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NIM 862082020160. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi, yaitu periode Musannaf atau abad kedua. Awal abad kedua atau ke-8, komplikasi hadis terbatas pada penulisan hadis-hadis untuk penyebaran lisan. Para ulama di masa selanjutnya mulai mengelompokkan hadis dengan judul yang mengindikasikan persoalan yang dihimpunnya. Tipe ini dinamakan musannaf, yang berarti komplikasi yang dikelompokkan atau disistematikan. Meskipun Ibnu Juraj dan Ma'mar bin Rashid adalah para penghimpun musannaf yang pertama, tetapi karya paling terkenal dari tipe ini adalah Al-Muwattah Malik bin Anas, pendiri dari mazhab hukum kedua yang tidak hanya berisi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga berbagai pendapat dan keputusan hukum para sahabat dan tabi'in. Muwattah sebagai tipe kitab hadis abad kedua H memiliki bentuk dan karakteristik yang khas dan sama sekali berbeda dengan kitab hadis abad 1H. Dan awal abad 2H, untuk mengkaji Muwatta ini, perhatian akan diibaratkan pada 3 persoalan, yaitu yang pertama, persoalan penyusunan Muwatta, yang kedua, persoalan isi dan kandungan, dan yang ketiga, persoalan kualitas hadis dalam kitab tersebut. Kitab ini disusun dengan tujuan untuk memberikan sebuah buku pedoman bagi para mufti. Kebutuhan karya akan semacam itu semakin bertambah luas ketika perkembangan problem-problem kehidupan masyarakat keagamaan tidak lagi dirintangi oleh dinasti Umayyah. Kesalahan penilaian terhadap Muwatta sebagai kitab hukum karena pada saat itu belum terjadi pemilahan atau spesialisasi antara disiplin ilmu hadis dengan ilmu fikih. Para ulama pada saat itu belum terbedakan antara ulama hadis dan ulama fikih. Imam Malik adalah seorang ahli di bidang hadis dan fikih sekaligus. Tidak heran kalau Malik selain diklaim sebagai seorang imam di bidang hadis juga seorang imam di bidang fikih. Kitab ini disusun berbeda dengan tradisi penulisan hadis pada abad 1H yang tipe Syihab Syifah dan awal abad kedua H seperti dilakukan oleh Muhammad bin Syihab al-Zuhri. Muwattah dan musannaf adalah dua kata yang memiliki makna yang sama. Dalam istilah ahli hadis, Muwatta dan Musannaf didefinisikan sebagai kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Kalau Muwatta dan Musannaf memiliki arti yang sama, lalu mengapa Imam Malik tidak menamakan kitabnya dengan Musannaf? Sebuah nama populer bagi literatur hadis pada saat itu. Dalam beberapa laporan dikatakan kitab ini dinamakan Muwatta karena si pengarang Imam Malik menulis kitab ini dengan memudahkan dan mempersiapkan kitab itu. Baiklah, yang kedua yaitu periode Sahih atau abad ketiga. Telah didiskusikan sebelumnya bahwa gerakan musnad belum membedakan antara hadis autentik atau sahih dengan hadis daif, dan yang sangat sulit bagi pembaca untuk menggunakan kitab ini karena tema-tema hadis tersebut diibaratkan berbagai bagian. Oleh karena itu, timbul gerakan yang mencoba memperbaiki kekurangan gerakan musnad yang muncul secara simultan dan bertujuan menghimpun hadis-hadis sahih semata. Terdapat perbedaan antara kitab sahih dan kitab sunan. Pertama, kitab sahih seperti Sahih Al-Bukhari mencakup seluruh aspek, sementara kitab sunan seperti Sunan Al-Nasa hanya mencakup persoalan hukum saja. Bukhari 194 sampai 256 Hijriah adalah pendiri gerakan sahih dan orang pertama yang menyusun kitab hadis dengan model ini. Ia mulai mengkaji hadis pada usianya sangat muda, kurang dari 10 tahun. Di usianya ke-16, ia telah menghadapi beberapa buku karya para ulama termuka seperti Ibnu Mubarak dan Al-Waqi. Nah, dalam kitabnya itu, ia tidak memasukkan hadis kecuali benar-benar bersumber dari Nabi dengan sanad mutasil dan para periwayatnya yang adil dan dabit. Hal ini sesuai dengan nama kitab tersebut, yakni Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukassar
min Umar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menghabiskan waktu 16 tahun untuk menyusun kitab tersebut. Kerangka itu dibuat Masjid Haram, Mekah, dan draft akhirnya diselesaikan di Masjid Nabawi. Meskipun Bukhari menyatakan ia tidak memasukkan dalam kitabnya kecuali hadis-hadis yang sahih, akan tetapi masih ada kritik para ulama terhadap kitab ini. Kritik itu diantaranya adalah bahwa terdapat hadis-hadis ilmu mu'allaq dalam karya buku itu. Kritik ini dijawab oleh Kastalani dengan mengatakan, dalam meriwayatkan hadis mu'allaq ini, Bukhari hanya bermaksud menyederhanakan sanad hadis dan bukan karena kecatatan periwayat. Saya akan melanjutkan materi bagian C, periode syar'i dan istiqsar atau abad keempat. Sejumlah besar kitab musnad, kitab syahih dan sunan yang paling otoritatif dan meletakkan dasar bagi ilmu hadis. Sejak abad keempat atau ke-10 dan selanjutnya, kontribusi para ulama hadis didasarkan atas literatur hadis yang telah dihasilkan sebelumnya. Dan ikhtisar ini dilakukan karena para ulama telah menyadari bahwa upaya seleksi hadis telah mencapai targetnya. Dan seterusnya para ulama hanya sebatas melengkapi, mensyarah, dan meringkas karya-karya sebelumnya. Dalam kitab ini, Daruqutubi menghimpun hadis-hadis berdasarkan kriteria Bukhari dan Muslim dan dengan demikian dapat dimasukkan dalam hadis-hadis sahih mereka. Tipe ini dinamakan istidrak atau bentuk jamaknya. Kitab Sunan hanya menyajikan hadis-hadis hukum. Al-Samad mendapatkan tempat yang tinggi, diantaranya komplikasi karya Al-Hakim. Dalam kitab ini, Al-Hakim menghimpun hadis-hadis berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Karena Al-Hakim mendikten hadis-hadis tersebut, setelah hafalannya melemah, buku ini disusun berdasarkan topik-topik hukum. Karya-karya syar'i, salah satu karya syar'i atau komentar yang lahir pada periode ini adalah Ma'lim al-Sunan karya Al-Khattabi, sebuah komentar atas kitab Sunan Abu Daud dan merupakan kitab syar'i hadis pertama. Baik, saya akan melanjutkan materi bagian D, yaitu masa pentasihan hadis atau abad kelima. Masa pentasin atau penyaringan hadis terjadi ketika pemerintahan dipegang oleh dinasti Bani Abbasiyah, khususnya sejak masa Al-Ma'mun sampai dengan Al-Mutabir sekitar tahun 300 Hijriah, yakni periode tadwin. Belum berhasil memisahkan beberapa hadis mauquf dan marfu dari hadis marfu. Begitu pula belum bisa memisahkan beberapa hadis tafsir hadis sahih. Masa penyempurnaan sistem penulisan hadis, penyusunan kitab-kitab pada masa ini maka berjalan pada beberapa saat dan munculnya kutub Al-Sittah, Al-Muwatta Malik bin Anas, dan Al-Musannaf Ahmad bin Hanbal, mengumpulkan kitab-kitab hadis dalam satu karya. Menyusun kitab Athar menyusun pangkal-pangkal suatu hadis sebagai petunjuk kepada materi hadis secara keseluruhan dan penyusunan kitab hadis untuk topik-topik tertentu. Kecemerlangan kehidupan pada hadis Rasulullah, sebab pada masa ini dibukukan pada ilmu tentang para perawi hadis guna mengetahui berbagai hal dan keadaan-keadaan dengan segi kepribadian serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan sebuah hadis. Di antara ulama yang pertama kali menyusun ilmu rijal al-hadis ialah Yahya bin Mu'un 233 Hijriah, Ahmad ibnu Hanbal 241 Hijriah, Muhammad bin Sa'ad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Al-Sajistani, Al-Nasai, dan sebagainya. Di antara nama-nama ulama dan kitab yang masyhur pada abad ketiga Hijriah. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin itulah yang bisa diambil oleh penyempurnaan sistem penulisan hadis, penyusunan kitab-kitab pada masa ini maka berjalan pada beberapa saat dan munculnya kutub Al-Sittah, Al-Muwatta Malik bin Anas, dan Al-Musannaf Ahmad bin Hanbal, mengumpulkan kitab-kitab hadis dalam satu karya. Menyusun kitab Athar menyusun pangkal-pangkal suatu hadis sebagai petunjuk kepada materi hadis secara keseluruhan dan penyusunan kitab hadis untuk topik-topik tertentu. Kecemerlangan kehidupan pada hadis Rasulullah, sebab pada masa ini dibukukan pada ilmu tentang para perawi hadis guna mengetahui berbagai hal dan keadaan-keadaan dengan segi kepribadian serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan sebuah hadis. Di antara nama-nama ulama dan kitab yang masyhur pada abad ketiga Hijriah. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin itulah yang bisa
Kecemerlangan kehidupan pada hadis Rasulullah, sebab pada masa ini dibukukan pada ilmu tentang para perawi hadis guna mengetahui berbagai hal dan keadaan-keadaan dengan segi kepribadian serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan sebuah hadis. Di antara ulama yang pertama kali menyusun ilmu rijal al-hadis ialah Yahya bin Mu'un 233 Hijriah, Ahmad Ibnu Hanbal 241 Hijriah, Muhammad bin Sa'ad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Al-Sajistani, Al-Nasai, dan sebagainya. Di antara nama-nama ulama dan kitab yang masyhur pada abad ketiga Hijriah. Selanjutnya, periode pada masa sekarang. Setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian Muslim yang belum lama lahir itu merasa sangat perlu menjaga kesinambungan wahyu. Tentu tugas signifikan ini terpenuhi tidaknya tergantung dari tahap kesungguhan dan ketulusan dalam memegang informasi tersebut. Suatu fakta yang menunjukkan ke arah pemikiran itu adalah proses transmisi periwayatan naskah Al-Quran hingga tahap kodifikasinya. Al-Quran telah diperiksa dan disatukan oleh Nabi sendiri dan Hafsah, istri beliau, kemudian menyerahkan kepada Abu Bakar dan seterusnya. Ini bukti yang tak terbantahkan bahwa naskah Al-Quran telah dikumpulkan dengan ekstra yang hati-hati. Wacana yang sama terlihat juga dalam metodologi pengumpulan dan penulisan hadis. Secara pengumpulan dan penulisan hadis dan ilmu hadis telah melewati fase historis yang sangat panjang semenjak Nabi SAW, sahabat, tabi'in, dan seterusnya hingga mencapai puncaknya. Pada kurun abad 3 Hijriah, perjuangan para ulama hadis yang telah berusaha dengan keras dalam melakukan penelitian dan penyeleksian terhadap hadis, mana yang sahih dan yang dhaif, telah menghasilkan metode yang cukup kaya, mulai dari metode penyusunan berbagai bentuknya. Disinilah bekal pengetahuan ilmu hadis menjadi sangat bermanfaat bagi peneliti dan pengkaji, karena untuk mempelajari dan mengkaji hadis Nabi, seseorang tidak mengabaikan ilmu hadis ini. Dengan ilmu ini, para ulama bisa mengetahui kualitas hadis, apakah termasuk hadis sahih, hasan, atau dhaif. Dan para peneliti dan pengkaji hadis harus mengetahui sejarah perkembangan hadis, mulai hadis zaman Nabi Muhammad, sahabat, dan zaman tabi'in, bahkan sampai perkembangan hadis zaman modern. Usaha mempelajari pertumbuhan dan perkembangan hadis ini diharapkan dapat mengetahui sikap dan tindakan umat Islam yang sebenarnya, khususnya para ulama. Perjalanan hadis pada tiap periodenya mengalami berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapinya, yang diantara periode satu dengan periode lainnya takkan sama, maka pengungkapan sejarah perlu diajukan ciri-ciri khusus dan persoalan tersebut. Di antara ulama tidak sama dan menyusun periodisasi pertumbuhan dan perkembangan hadis. Ada ahli hadis yang membagi pada 3 periode seperti masa Nabi Muhammad, sahabat, dan tabi'in. Masa pertanwinan dan masa setelah tanwin. Ada juga yang membagi bahwa periodisasi lebih terinci sampai 5 atau 7 periode dengan spesifikasi yang cukup jelas. Terlepas dari periodisasi yang kami kemukakan di atas, yang perlu dikemukakan secara khusus pada pembahasan ini adalah periode 4, 5, dan 6 dan sampai sekarang. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqillah qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.